Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hasan dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai dampak penerapan FIFO terhadap kualitas laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama Noval Farhan Risalah, nomor presensi 15, yang kedua ada saya Navinda Fauzia Safitri, presensi 17, dan Tantiko Hans Ivander, presensi 26. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Noval Farhan. Oke, yang pertama adalah dasar hukum. Di sini dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, kemudian Nomor 4 PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Yang kelima, PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan PP Nomor 45 Tahun 2013, yaitu yang nomor 4 ini, tentang tata cara pelaksanaan APBN. Kemudian nomor 6, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Kemudian nomor 7, PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Kemudian yang ke-8, PMK Nomor 181 Tahun 2016 tentang penatausahaan barang milik negara. Kemudian nomor 9, PMK Nomor 171 Tahun 2021 tentang pelaksanaan sistem sakti. Dan yang terakhir, Perdirjen PB Nomor 41 Tahun 2018 tentang juknis modul persediaan dalam piloting sakti. Oke, kemudian pengertian persediaan. Nah, di sini berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, persediaan tersebut dapat berwujud yang pertama, barang atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Nah, ini contohnya seperti alat tulis kantor, suku cadang, dan amunisi. Kemudian yang nomor 2, bahan atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam proses produksi. Yang nomor 2 ini contohnya seperti bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi. Yang nomor 3, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Ini contohnya seperti barang setengah jadi atau bangunan dalam proses pengerjaan yang nantinya akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Kemudian nomor 4, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Nah, yang terakhir ini contohnya seperti hewan, tanaman, ikan, atau barang jadi. Oke, selanjutnya dalam modul persediaan sakti ini terdapat 2 metode yang harus disetting terlebih dahulu di awal penggunaannya, yaitu meliputi yang pertama adalah metode pencatatan dan metode penilaian. Untuk metode pencatatan sendiri di sini menggunakan metode perpetual. Nah, metode perpetual itu adalah metode yang menentukan pencatatan persediaan dilakukan secara langsung dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah dan harga pokok pada setiap transaksi. Jadi, dalam metode pencatatan perpetual, setiap terjadi mutasi atau perubahan persediaan dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau akuntansi. Mutasi atau perubahan tadi berupa perolehan persediaan, itu akan menambah nilai persediaan. Sedangkan mutasi berupa pemakaian persediaan akan mengurangi nilai persediaan. Berkurangnya nilai persediaan saat pemakaian persediaan juga dicatat sebagai beban persediaan. Jadi dengan demikian, updating nilai persediaan dilakukan setiap waktu, tidak menunggu hingga akhir periode. Meskipun begitu, inventarisasi fisik atau stock optim tetap perlu dilakukan untuk memastikan nilai persediaan berdasarkan keadaan fisiknya. Kemudian untuk metode penilaian di sini ada 3. Yang pertama ada harga perolehan terakhir atau HPT, kemudian harga rata-rata atau average. Yang ketiga FIFO. Nah, di sini yang akan dijelaskan pada saat ini adalah FIFO ini.
Pada aplikasi persediaan menggunakan metode pencatatan perpetual tadi dan pelaporan secara periodik. Kebijakan penilaian persediaan saat ini yang boleh digunakan metode penilaian FIFO. Jadi yang dua ini tidak digunakan, yang digunakan adalah metode FIFO. Oke, selanjutnya tentang FIFO atau first in first out. First in first out ini adalah metode penilaian persediaan di mana yang barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Kemudian nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan atau sekuensial masuk persediaan. Kemudian hal ini diterapkan untuk seluruh jenis persediaan, masing-masing persediaan barcode barang, dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar yang antara lain mencakup pemakaian, transfer keluar, hibah keluar, penyerahan kepada masyarakat atau Pemda, penggunaan barang pemeliharaan, pemakaian untuk tujuan strategis, dan penyerahan dari belanja bantuan sosial. Oke, kemudian di first in first out ini juga nantinya tidak akan timbul koreksi otomatis atau KO apabila terjadi beberapa pembelian dalam 1 bulan dengan harga satuan yang berbeda. Kemudian yang kedua, tidak terdapat selisih nilai transfer keluar dikurangi transfer masuk. Kemudian yang ketiga, pendapatan atau beban penyesuaian nilai persediaan hanya timbul dari transaksi koreksi persediaan atau koreksi jumlah dan koreksi nilai. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novinda. Baik, saya akan melanjutkan terkait mekanisme pencatatan transaksi dari jenis pencatatannya. Yang pertama yaitu ada saldo awal, di mana dalam saldo awal ini terdapat pencatatan transaksi saldo awal yang dilakukan terhadap barang persediaan yang telah dimiliki dan atau dikuasai sebelum tahun anggaran berjalan. Yang kedua yaitu ada persediaan masuk. Pencatatan transaksi dalam persediaan masuk ini dilakukan terhadap barang persediaan yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan. Yang ketiga yaitu ada persediaan keluar, di mana dalam persediaan keluar ini terdapat pencatatan transaksi persediaan keluar dilakukan atas penggunaan atau penyerahan atau penghapusan barang persediaan yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Yang keempat adanya koreksi persediaan, yaitu di mana dalam pencatatan transaksi koreksi persediaan dilakukan terhadap kesalahan proses pembukuan barang persediaan. Jadi koreksi ini terjadi apabila terdapat kesalahan proses pembukaan barang persediaan. Yang kelima adanya inventarisasi fisik persediaan, di mana dalam pencatatan transaksi inventarisasi fisik persediaan dilakukan apabila terdapat barang persediaan dengan membandingkan antara catatan pembukuan pada modul persediaan dengan saldo barang secara fisik. Jadi inventarisasi fisik persediaan dilakukan apabila dilakukan dengan membandingkan antara catatan pembukuan pada modul persediaan dengan saldo barang secara fisik. Next. Dan selanjutnya yaitu masih terkait tentang mekanisme pencatatan transaksi, di mana terdapat yang pertama itu adanya transaksi masuk pembelian. Dalam transaksi masuk pembelian ini terdapat proses pencatatan barang persediaan masuk, di mana yang bersumber dari data pembelian dari modul komitmen. Dari proses pencatatan masuk ini, yang melalui pembelian ini dilakukan dengan pendetalan terhadap barang persediaan. Untuk data sumber yang digunakan dalam transaksi masuk pembelian yaitu adanya berita acara serah terima maupun dokumen lainnya yang sah. Yang kedua ada transaksi masuk selain pembelian, yaitu antara lain ada saldo awal, transfer masuk, hibah masuk, rampasan, dan perolehan lainnya. Next. Yang selanjutnya ada transaksi keluar habis pakai, di mana dalam transaksi keluar habis pakai ini terdapat transaksi pengeluaran barang persediaan atas penggunaan barang persediaan atau pemakaian. Kemudian untuk dokumen yang digunakan dalam transaksi keluar habis pakai yaitu adanya bon permintaan barang persediaan. Kemudian yang terakhir yaitu adanya transaksi keluar selain habis pakai, antara lain yaitu berupa transfer keluar,
tiba keluar usang, rusak keluar lainnya, dan penghapusan usang atau rusak. Selanjutnya terkait mekanisme pencatatan transaksi untuk koreksi. Koreksi ini dilakukan tanpa melakukan outline fisik atau perhitungan fisik. Kemudian koreksi ini dapat dilakukan ketika terdapat kesalahan jumlah barang, nilai barang, dan kodifikasi barang. Jadi terkait koreksi ini dilakukan apabila terdapat kesalahan jumlah barang, nilai barang, atau terdapat kesalahan kodifikasi barang. Kemudian koreksi ini harus mendapat persetujuan dari user approval, dan apabila koreksi berasal dari kesalahan kodifikasi barang dapat dilakukan dengan cara reklasifikasi, di mana reklasifikasi ini baik reklasifikasi antara sesama kode barang persediaan maupun reklasifikasi keluar barang persediaan ke aset tetap dan atau reklasifikasi masuk barang persediaan dari aset tetap. Yang terakhir yaitu koreksi dapat dilakukan untuk proses pembatalan transaksi transfer keluar persediaan yang dilakukan secara online yang telah disetujui oleh satker pengirim. Namun transformasi ini belum dilakukan oleh satker penerima. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Tan Riko. Selanjutnya tutup buku. Tutup periode merupakan proses pemilihan saldo pada periode bulanan. Tutup buku pada modul persediaan terdiri atas 14 periode, yaitu 12 periode pertama normal, periode ke-13 itu periode unaudited, dan periode terakhir periode 14 itu adalah periode audited. Tutup buku pada modul persediaan dilakukan oleh approver dengan menjalankan menu tutup buku periode. Sebelum melakukan tutup periode, approver wajib memastikan semua transaksi pada periode yang akan ditutup sudah diinput dan diverifikasi dengan benar. Approver harus melakukan penutupan periode modul persediaan bulan sebelumnya sebelum melakukan persetujuan transaksi bulan berjalan. Next. Konsolidasi. Dalam hal UAKPB membentuk UAPKPB, konsolidasi pada tingkat UAKPB dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, konsolidasi tingkat UAKPB dilakukan untuk menggabungkan semua data transaksi persediaan dari level UAPKPB. Kedua, operator UAKPB dapat melakukan pencetakan laporan konsolidasian dengan satker UAPKPB setelah transaksi persediaan dilakukan persetujuan oleh approver. Yang terakhir, laporan persediaan konsolidasian tingkat UAKPB dapat dicetak dari menu cetak oleh operator UAKPB. Next. Untuk konsolidasi lanjutan, yang pertama, referensi kode barang persediaan UAPKPB mengikuti referensi kode barang UAKPB. Yang kedua, pencatatan referensi kode barang dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi kode barang dan akun persediaan yang sesuai tugas dan fungsi masing-masing satker. Yang ketiga, pencatatan referensi kode barang persediaan menggunakan menu referensi submenu mengelola barang persediaan. Next. Yang terakhir, dampak penerapan FIFO pada laporan keuangan. Yang pertama, dengan menggunakan metode FIFO, tidak menimbulkan koreksi otomatis meskipun terjadi beberapa kali perolehan persediaan dengan harga satuan berbeda-beda dalam satu periode atau satu bulan. Sehingga diharapkan saldo pendapatan dan beban penyesuaian nilai persediaan dapat diminimalkan. Yang kedua, transaksi transfer masuk dan transfer keluar persediaan menggunakan metode FIFO tidak menimbulkan selisih nilai. Hal ini disebabkan oleh nilai transaksi transfer keluar tidak mengalami penyesuaian di akhir bulan sebagaimana yang terjadi pada metode HTP. Selanjutnya saya kembalikan kepada Novinda. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab dengan 3 orang penanya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait topik pembahasan hari ini. Izin bertanya. Silakan, Kiana. Tadi kan dijelaskan bahwa di dalam metode penilaian itu terdapat 3 metode, yaitu harga perolehan terakhir atau HPT, kemudian ada harga rata-rata, dan ada FIFO. Dan yang saya tanyakan, kenapa
metode HPT dan harga rata-rata itu sudah tidak digunakan lagi ya, melainkan hanya menggunakan metode FIFO. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang teman-teman dari yang ditanyakan lagi. Izin bertanya. Silakan Gina. Tadi kan dijelaskan ya bahwa terjadi perubahan kebijakan di metode penilaian. Yang awalnya itu dicatat menggunakan metode HPT, lalu beralih ke metode FIFO yang dimulai tahun 2021. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana perlakuan atas persediaan yang dicatat sebelum tahun 2021? Apakah akan dilakukan koreksi atau sejenisnya? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi. Izin bertanya. Silakan Rizky. Ini masih terkait sama metode penilaian persediaan. Jadi apa aja kelemahan metode HPT sehingga pemerintah itu mengalihkan metode penilaian persediaan menjadi metode FIFO. Terima kasih. Terima kasih Rizky. Untuk teman-teman, kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu, kurang lebih 5 menit. Mohon izin untuk waktunya. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Rizky Nuari. Tadi pertanyaannya, apa saja kelemahan dari metode HPT yang membuat pemerintah itu mengalihkan penilaian persediaan dari HPT ke FIFO. Nah, jadi menurut kelompok kami, di metode HPT itu nilai persediaan ditentukan berdasarkan harga perolehan atau pembelian terakhir per satuan unit. Jadi konsekuensinya, setiap terjadi perubahan harga perolehan terakhir, maka akan terjadi penyesuaian nilai persediaan yang telah ada. Ketika metode HPT diterapkan bersama metode pencatatan perpetual, maka dampak selanjutnya adalah penyesuaian nilai persediaan menjadi lebih sering dilakukan seiring dengan perubahan harga perolehan terakhir yang terjadi. Jadi hal tersebut menjadikan pencatatan kurang efisien dan pencatatan kurang efisien. Nah, metode FIFO ini dihadirkan untuk membuat pencatatan menjadi lebih efisien dan lebih akurat. Mungkin seperti itu, Rizky Nuari, apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Viana, yaitu pertanyaan tentang mengapa metode penilaian persediaan sebelumnya yaitu HPT dan average itu diganti ke metode penilaian dengan FIFO. Baik, menurut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S3-PB/PB-6/2021,
yang pada tanggal 22 Januari 2021, di mana sebagaimana dituangkan dalam PMK nomor 234 garing PMK titik 05 garing 2020 tentang perubahan atas PMK nomor 225 garing PMK titik 05 garing 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintahan pusat, di mana yang mengatur bahwa persediaan yang dinilai yaitu menggunakan metode FIFO. Apabila dalam hal metode FIFO belum dapat diterapkan, maka penilaian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan yaitu harga perolehan terakhir atau HPT. Kemudian dijelaskan juga sejak penerapan akuntansi pemerintahan dengan berbasis aktual yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2020, pemerintah menggunakan metode HPT dalam menilai persediaan. Kemudian selanjutnya berdasarkan kajian atas implementasi metode HPT selama ini serta dalam rangka kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yaitu PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan dan PMK nomor 234 garing PMK T05 garing 2020, yaitu pemerintah akan menerapkan metode penilaian persediaan FIFO mulai tahun 2021. Kemudian selanjutnya di mana dalam PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan, yaitu FIFO merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam melakukan penilaian persediaan, di mana dalam metode FIFO ini persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan masuk dari persediaan itu sendiri. Bagaimana, Tiana? Apakah jawab? Baik, Sudah menjawab? Terima kasih. Terima kasih. Udah semuanya? Ada lagi? Tinggal satu pertanyaan, Pak. Oh ya, satu ya? Baru dua ya? Oke, oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dina, yaitu terkait bagaimana treatment yang dilakukan apabila persediaan yang dicatat sebelum tahun 2021, apakah ada koreksi dan sejenisnya. Atas perubahan metode penilaian dari HPT menjadi FIFO, mungkin ada pertama yaitu saldo akhir persediaan yang terdapat pada laporan keuangan tahun 2020 yang audit menjadi saldo awal persediaan tahun 2021. Kemudian harga perolehan terakhir persediaan pada tahun 2020 yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan saldo akhir persediaan pada tahun 2020 akan menjadi harga perolehan pertama pada tahun 2021 dengan metode FIFO. Bagaimana, Gina? Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Bentar.
Bentar. Oke, baik. Kita kasih plus untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Ketika berbicara persediaan, modul persediaan ini, apa yang kalian bayangkan dalam aktivitas sehari-hari kalian? Ya, praktek aktivitas sehari-hari kalian yang terkait dengan modul persediaan. Ya, yang terkait dengan modul persediaan. Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Apa yang kalian lihat, apa yang kalian perhatikan terkait dengan modul persediaan ini? Atau praktek yang kalian perhatikan di keseharian, kalau ngomong persediaan itu ada di apa sih? Apakah di personal, apakah perusahaan? Yang paling sering kalian lihat, mungkin sehari-hari kalian perhatikan. Contohnya seperti apa? Proses terkait dengan persediaan itu. Karena kalau materi kan gampang, itu sebagian sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian tadi. Kita banyak diskusi aja di sini. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Izin Pak. Silakan, langsung aja. Izin memberikan contoh, menurut saya seperti Indomaret atau Alfamart gitu Pak. Jadi misalkan stok barang tertentu udah mau habis, itu biasanya ada naruh stok baru gitu Pak. Ya, apa yang kalian bayangkan dari proses yang dilakukan di kayak model minimarket, atau mungkin di rumah kalian sendiri juga ada mungkin ya. Di rumah kalian sendiri juga ada mungkin proses itu. Kira-kira seperti apa sih? Kalau kalian kaitkan dengan teori-teori yang kalian pelajari selama ini itu loh. Ada FIFO, ada average, rata-rata. Nah, kira-kira gimana? Nah, saya biasanya seringnya itu mengajak teman-teman untuk melihat apa yang dipelajari itu dalam praktek keseharian. Gitu ya, dalam praktek keseharian. Nah, itu kira-kira seperti apa? Ya. Gitu. Izin Pak. Silakan. Kalau dari keseharian saya pribadi itu khususnya persediaan ATK Pak. Yang mana kalau contohnya bolpen itu kan ketika kita punya bolpen kita harus punya persediaan gitu Pak. Yang mana first itu ketika kita beli bolpen, terus bolpen itu kita gunakan dan itu yang kita beli pertama kali itu akan keluar pertama kali juga gitu Pak. Kalau dari saya pribadi, meskipun nggak ada hubungannya dengan jual beli, namun di sini inventory itu terlihat dari berapa cadangan yang kita punya dan pada saat kapan kita ngeluarin barang itu, apakah itu barang yang terakhir masuk atau itu barang yang terakhir kali keluar, gitu Pak. Ya, oke. Nah, kalau dengan seperti itu, dalam konteks sistem atau dalam konteks pelaksanaannya, model aplikasi yang seperti apa sih yang akan dibuat, gitu kan? Model aplikasi seperti apa yang akan dibuat supaya bisa bisa mengakomodir apa yang kalian butuhkan, kan gitu kan? Bisa mengombrir apa yang kalian butuhkan. Nah, kalau kita ngomong persediaan itu sebenarnya hal yang mudah ya. Dalam modul ini modul yang paling mudah sebenarnya kalau kita berbicara persediaan. Walaupun di perjalanan aplikasi pengelola keuangan, modul persediaan itu relatif ya otomatis di belakang waktu itu dibuatnya nggak bersamaan dengan
pengelolaan di laporan keuangan secara keseluruhan, agak belakangan bikinnya. Ya, karena memang ingin membuat sistem di pelaporan keuangan dulu, baru modul persediaan dimunculkan. Karena sebelumnya kita catatnya secara manual. Nah, kalau kita perhatikan lagi bahwa terkait dengan persediaan ini, tadi pertanyaan-pertanyaannya kenapa Vivo, itu sebenarnya momentum aja. Sebenarnya momentum, karena kita mengelola entitas akuntansi yang sangat banyak, yang sangat besar itu ya, sangat luar biasa, dengan berbagai macam persediaan yang sangat banyak dan tersebar di sekian banyak ya, kalau kita lihat 22.000 satker ya, tersebar di 22.000 satker, kemudian dengan lokasi yang sangat luar biasa, terpencil-pencil juga, banyak yang terpencil juga. Ini seperti apa? Nah, untuk mempermudah ya akhirnya dibuatlah dengan beberapa metode penilaiannya, ya diantaranya dengan metode yang rata-rata misalnya. Karena untuk mempermudah, biar nggak repot juga gitu. Nah, tentu dalam perkembangannya di sini akan diperbaiki ya untuk menyempurnakan pelaporan persediaan di laporan keuangan. Nah, maka mulai tahun 2021 dengan Vivo ini, dengan berbagai macam kelebihan, dan tentu pasti ada beberapa hal kelemahan-kelemahan yang harus segera ditutupi juga. Jadi gitu ya. Oke, saya akan share screen. Nanti kalau langsung ada pertanyaan langsung aja diskusi ya. Ya, materinya juga nggak terlalu sulit ini kan. Tadi yang sudah sebagian disampaikan oleh teman-teman, nanti bisa ditanyakan atau dikonfirmasi ulang aja. Baik. Ini tadi sudah, oke, kita bicara persediaan. Nah, tadi sudah disampaikan di sini. Nah, coba kalian bayangkan, di salah satu kantor, di kantor pemerintah, nggak usah jauh-jauh, di STAN aja, kalian bayangkan, bagaimana manajemen persediaan di STAN. Ketika kalian butuh kertas, ketika kalian butuh spidol, apa lagi ya kalian butuhkan? Kegiatan pembelajaran, bagaimana dipastikan bahwa kebutuhan itu bisa terpenuhi tepat waktu, bisa terpenuhi, nggak ada kata-kata, maaf barang lagi stok lagi kosong. Apalagi kalau nanti layanan pimpinan ya, kalau layanan pimpinan jangan sekali-kali ngomong, wah stok kosong, gitu kan. Kalau stok kosong, udah siap-siap kalian diomelin sama pimpinan. Wah mohon maaf Pak, pulpennya lagi kosong, belum kita belikan. Karena pulpen Bapak kan agak beda dengan pulpen yang lain. Wah, siap-siap langsung dipindahkan kalian dari kantor kalian kalau gitu. Jadi itu ya. Jadi nggak sederhana, apalagi kalau teman-teman yang mengelola kebutuhan para pimpinan yang dengan spesifikasi kebutuhan yang mungkin unik gitu ya. Saya katakan unik kenapa? Masa sih pimpinan tanda tangan dengan pakai pulpen yang harga 3.000 kan nggak mungkin. Dirjen tanda tangan pakai pulpen yang harga 3.000. Pasti kan Parker yang harganya 100.000 gitu kan, tanda tangannya. Kan nggak lucu. Ini bukan masalah sederhana, nggak sederhana. Bukan masalah itu. Karena nanti yang tanda tangannya beliau ketika tanda tangan pakai manual ya, belum era digital, ya pasti kebutuhannya berbeda dengan level staff yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Toh dia gunakan tanda tangan nggak sebanyak dokumen yang dibuat oleh staff. Jadi itu. Nah ini jangan sekali-kali bilang, Pak stoknya kosong Pak, ini agak sulit barangnya untuk mendapatkan ini. Udah, siap-siap itu langsung dipindahkan dari tempatnya, bisa dipindahkan ke tempat yang lain gitu kan. Ya walaupun ini guruan ya. Ya, artinya ada kesalahan yang kita lakukan. Apa kesalahannya? Kita tidak bisa membuat perencanaan kebutuhan yang baik dalam menyediakan barang-barang persediaan. Jadi barang-barang konsumsi yang ada di kantor berupa ATK, bahan-bahan yang ada, kebutuhan operasional, apa sih yang ada aja ya? Kalau kalian di rumah kan juga sama. Ketika mau mandi tiba-tiba sabun habis, sampo habis. Pasti pusing juga ya, udah di kamar mandi, udah basah-basah,
sabun habis, teriak, "Ma, apa? Ya, ada sabun nggak? Oh, nggak ada, lagi kosong itu. Oh, gimana udah kamar mandi?" Pasti ngomong-ngomel kalian. Ya. Udah basah semua nih, gitu kan. Nah, jadi ini hal yang paling mendasar ketika berbicara persediaan. Kalau masalah teorinya kalian sudah bisa baca ya. Tadi contohnya sudah dicontohkan juga ya, barang-barang terkait dengan kebutuhan yang dilakukan dalam proses produksi, barang-barang yang masih dalam proses produksi maupun barang-barang yang akan dijual diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pemerintahan. Nah, ini harus cermat di dalam pengelolaannya, jangan sampai terjadi nanti kurang habis sehingga tidak bisa melaksanakan sebuah aktivitas hanya gara-gara persediaan yang tidak terencana dengan baik. Ini tadi juga sudah sebagian disampaikan. Intinya adalah kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan akuntansi pasti dibuat, dan kalau kita lihat sampai berapa sih persediaan, saya lupa. Ya, sampai 05 ya. Bisa kalian baca nanti di BSAP 05 tentang akuntansi persediaan, yaitu nanti seperti apa. Ya, kalian pasti sudah mempelajarinya di akuntansi pemerintah. Udah kan? Di sana dibahas seperti apa perlakuan terhadap persediaan ini. Nah, pengakuannya seperti apa? Diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan punya nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Jadi kalau ada hal-hal sesuatu baik berupa barang ataupun yang lainnya, bahan-bahan, ketika sudah bisa dilihat atau dinilai potensi manfaat ekonominya dan ada nilainya dan bisa diukur, maka ini masuk dalam kategori persediaan. Sepanjang itu merupakan barang-barang persediaan. Diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah dari pembelian di sini, ya, dari pembelian. Makanya nanti kenapa ini ada kaitannya dengan modul komitmen, ya, karena memang dalam konteks persediaan yang dari pembelian itu nanti setelah di modul komitmen setelah BAST baru nanti akan dicatat ke persediaan setelah di-approve yang tadi sudah disampaikan. Terkait dengan di akhir periode pelaporan akan ada opname fisik yang nanti akan dicocokkan dengan data di laporan, ya, di buku persediaannya. Ini cocok apa enggak? Bagaimana pengukurannya? Biaya perolehan dengan biaya perolehan apabila perolehannya itu dilakukan dengan pembelian. Berapa biaya perolehannya? Itulah persediaannya nanti. Kemudian dengan menggunakan harga pokok produksi untuk barang-barang yang diperoleh dengan memproduksi sendiri. Sudah jelas ya. Dengan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti ada rampasan, donasi, temuan, ya, teman-teman barang-barang yang sifatnya bersejarah dan sebagainya. Untuk pengungkapannya, persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkap dalam CLK. Bentuknya apa? Kebijakan akuntansinya seperti apa terkait dengan persediaan, pengukuran persediaan. Kemudian penjelasan terkait dengan jenis-jenis persediaan tadi, ya. Jenis-jenis persediaan tadi kalau ada seperti apa diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kalau kalian cari CLK dari Kementerian Lembaga atau Kementerian Keuangan aja nanti ada di sana bagaimana pengungkapan persediaan. Apa sih tujuan penantauan persediaan? Tadi sudah saya sampaikan, untuk mendapatkan akurasi dan
ketepatan waktu kebutuhan persediaan. Oh, ada kertas, berapa rim lagi sisanya? Ini harus cermat. Teman-teman di bagian aset, di bagian aset atau yang khususnya terkait dengan persediaan, harus benar-benar mencermati dan mempunyai formula yang tepat bagaimana memenuhi persediaan ini, baik dari segi waktu dan jumlahnya. Karena misalnya nih terkait dengan formula, oh barang kosong berapa, kemudian kita proses beli barangnya, nyetok lagi. Itu kewenangannya ada di masing-masing pengguna barang atau kuasa pengguna barangnya. Jadi kalau misalnya, oh ada berapa sisanya? Nah, yang paling tahu ya pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang ada di kantor tersebut. Wah, kita sisanya 10 rem. Cukup nggak 10 rem nih? Nah, itu kan nggak bisa disamaratakan di setiap waktu. Maka harus dikoordinasikan dengan teman-teman di bagian teknis. Teman-teman di bagian teknis. Kita koordinasikan, oh kita mau ngapain nih pada periode ini, dalam bulan ini. Apa saja dalam waktu dekat. Nah, pasti akan berbeda di periode awal tahun, tengah tahun, akhir tahun. Nah, kebutuhan persediaan juga kemungkinan akan berbeda di situ. Ya. Jadi, ketika kita bicara terkait dengan persediaan ini, ya diharapkan memang bisa memberikan informasi yang valid berapa kebutuhan kita. Sehingga nanti jangan sampai kita salah dalam belanja, sehingga kebutuhan kita akhirnya tidak bisa memenuhi atau uang kita tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Di era pandemi ini teman-teman agak sedikit miss sebenarnya kalau boleh saya katakan di beberapa satker yang saya ketahui terkait dengan apa? Persediaan untuk kesehatan. Stok teman-teman di kantor terkait dengan kalau ada kegiatan-kegiatan ya peralatan atau alat antigen itu biasanya pada banyak. Sementara kebutuhan yang lain, wah Pak kemarin nggak ada. Kenapa? Kita fokuskan untuk beli antigen. Nah sekarang antigen cukup banyak di kantor, yang lainnya akhirnya nggak terpenuhin. Nah beberapa kantor terjadi seperti itu. Nah ini yang saya contohkan, maksudnya adalah ketika kita menyusun kebutuhan ini benar-benar memang kita hitung berapa kebutuhan kita, nggak boleh kosong, apalagi yang sifatnya krusial, yang sifatnya penting-penting. Tujuan yang kedua, mengamankan transaksi persediaan melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten. Ya, ini jelas ya. Untuk pengamanan, karena kalau ngomong persediaan itu modus untuk terjadinya fraud, modus untuk terjadinya manipulasi itu cukup tinggi. Yang modusnya cukup tinggi. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan beberapa teman-teman dari Satker, itu punya keluhan yang ternyata masih kadang-kadang masih sama aja gitu kan dengan sebelum-sebelumnya. Di mana untuk menutupi hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Itu dilakukan dengan memanipulasi belanja-belanja persediaan. Kenapa nggak dilaporkan, Pak? Saya nggak bisa ngomong lapor-melapor di sini, karena yang ngomong seperti itu istilahnya curhat, gitu kan. Yang istilahnya mereka curhat dan belum tentu mereka berani untuk melakukan itu. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, saya contohkan sederhana. Kalau kita berbicara terkait dengan persediaan, itu kan barang-barang habis pakai. Ya enggak? Contohnya ATK, kertas. Kertas 10 rim. Kertas 10 rim, membeli kertas 10 rim. Atau 50 rim lah. Kita beli kertas 50 rim. Ternyata yang datang 40 rim. 10 rim mana? 10 rim ini titipan, Pak.
Titipan apa? Titipan yang penting uangnya aja muncul di situ untuk kebutuhan A, kebutuhan B, kebutuhan C itu katanya. Ya udah, nitip di situ. Nah, ini potensi itu masih ada. Potensi masih ada dan masih ada keluhan yang seperti itu, ya. Terkait dengan barang persediaan yang dijadikan salah satu sumber untuk dimanipulasi. Nah, potensi, saya katakan potensi itu ada. Nah, makanya kalian nanti harus bisa menutup celah-celah seperti itu. Makanya dalam belanja negara itu semuanya harus jelas, semuanya harus clear, nggak boleh ada yang macam-macam. Tapi kadang-kadang ada ngelak juga, Pak, ini kan untuk kepentingan kantor juga. Maksudnya kepentingan kantor apa? Ya kemarin ada kegiatan peringatan hari ini, hari apa itu. Padahal itu kan nggak ada anggarannya, Pak. Nggak ada anggarannya. Akhirnya apa? Ya sudah, kita keluarkan dari yang ngakal-ngakalin nomenklatur, ngakal-ngakalin belanja akhirnya. Nah, ini peluang itu masih ada, bukan peluang ya, potensi itu masih ada dan menjadi tantangan bagi kita semuanya supaya nanti bisa dihilangkan ya seperti itu. Nah, dihilangkan. Nah, ini ngambilnya dari mana? Biasanya kebiasaan mereka ngambilnya di persediaan ini. Tadi dari 50 rem, 40 yang datang masuk gudang, 10 gimana? Yang 10 anggap aja besok ada permintaan keluar. Siapa yang pakai? Ya yang biasa sering pakai aja deh. Yang sering butuh kertas siapa? Udah di sana dititipin. Nah, ini pola itu harus kalian cermati nanti dan jangan sekali-kali ikut masuk ke dalamnya. Ya. Jadi itu. Maka mengamankan dengan Vivo, dengan Vivo salah satunya yang bisa kita ambil pelajarannya diantaranya adalah tertib secara historis barang-barang mana yang masuk dan keluar, ya kan? Barang-barang yang masuk dan keluar. Dan nanti ketika kita inventarisasi barang akan kelihatan, kan? Barang yang keluar dan masuknya itu yang mana saja. Ini kan baru beli kemarin, kenapa ini barangnya pada nggak ada semuanya, gitu kan? Pada nggak ada, mayoritas nggak ada. Untuk apa ini? Ini bisa kelihatan di situ. Maka dengan metode Vivo minimal meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Ya. Kemudian mendukung penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat yang menghasilkan informasi persediaan sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Tadi ya. Sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi itu. Oke. Akun-akun persediaan. Nah, macamnya sangat banyak sekali, ya. Jadi sangat banyak sekali. Barang konsumsi yang tadi ya, barang konsumsi yang tadi. Bentar. Bentar ya. Ya, barang konsumsi kayak tadi ya, untuk kebutuhan sehari perkantoran itu barang konsumsi yang kita sebut dengan barang konsumsi. ATK dan berbagai macam kebutuhan kantor lah intinya di situ. Kemudian amunisi untuk teman-teman di TNI, Polri dan para pihak yang terkait dengan kebutuhan ini, BIN dan sebagainya.
Bahan untuk pemeliharaan, ini sangat banyak sekali ya bahan untuk pemeliharaan. Macam-macam di situ. Suku cadang, pemeliharaan itu bisa masuk dalam kategori pemeliharaan baik yang kayak teman-teman PUPR maupun pemeliharaan yang sifatnya kecil-kecil ya. Saya tadi coba buka aplikasi SAS, aplikasi yang lama saya kayaknya ke riset semuanya kemarin dengan laptop saya dibenerin. Di sana ada kode-kode barang persediaan yang cukup banyak sekali. Ya bisa kalian bayangkan aja, di semua kementerian lembaga kira-kira punya karakteristik barang persediaan seperti apa gitu. Kan itu. Persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, tanah bangunan untuk jual serahkan masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual serahkan kepada masyarakat. Jadi itu. Ya. Jadi ini terkait dengan barang persediaan. Nah, kalau kita lihat akunnya, ya ini kode-kode akun yang nanti kita jadikan sebagai apa namanya? Bukan pos sebenarnya. Untuk dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban ya di akun ini. 521811 untuk belanja barang persediaan barang konsumsi yang tadi ya. Kemudian kemudian amunisi di 521812. Jadi akun ini cukup detail, cukup lengkap. Kalau yang untuk 521811 itu nanti untuk detailnya untuk kebutuhan bahan-bahan yang tadi barang-barang konsumsi yang dalamnya cukup banyak dan breakdown-nya nanti untuk jenis-jenis kode barang persediaan ini cukup banyak tentunya. Gitu. Nah, ini akun-akunnya yang seringkali jadi permasalahan adalah ketika teman-teman salah dalam menyusun atau mengalokasikan akun-akun tersebut. Itu yang seringkali. Ya. Kemudian ini siklus persediaan, tadi juga sudah jelaskan ini siklus persediaan. Intinya kalau kita berbicara persediaan cukup sederhana, saya katakan tadi cukup sederhana. Dari persediaan masuk dan persediaan keluar itu ada pembelian, hibah, dan transfer. Kalau berbicara jurnalnya, ya saya yakin kalian juga sangat familiar persediaan pada persediaan yang belum register, atau transfer masuk, atau hibah masuk, gitu kan. Kalau kemudian keluar, beban persediaan pada persediaan. Ini jurnalnya. Saya yakin kalian sudah sangat familiar. Kemudian alur proses, ya ini saya sedikit pertegas saja. Kemarin di modul komitmen dan modul pembayaran, kita bicarakan terkait dengan proses kita memperoleh kebutuhan. Salah satunya adalah untuk persediaan. Ya, salah satunya untuk persediaan. Nah, bagaimana? Nah, ketika tadi saya ilustrasikan, oh kalian nanti kalau misalnya kalau di stand kemarin minta kertas, minta spidol. Nah, dari awal ketika kita bicara kebutuhan, maka yang menggunakan itu seluruh isi kantor. Bidang A, seksi A, bagian A, itu nanti menggunakan barang-barang yang ada.
Nah, siapa yang bertugas nanti untuk menyediakan barang? Nah, secara struktur organisasi dalam kantor itu ada biasanya apakah yang disebut dengan bagian umum, bagian TU, bagian rumah tangga, bagian perlengkapan. Yang salah satu urutan jabatannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari para stakeholder yang ada di kantor tersebut, ya, dari para stakeholder yang ada di kantor tersebut. Gitu. Maka kalau kita ingin memenuhi kebutuhan persediaan kita, harus ada koordinasi antar semua bidang tadi. Yang mengkoordinir teman-teman di bagian umum, teman-teman di bagian rumah tangga, teman-teman bagian perlengkapan. Siapa yang butuhkan? Teman-teman yang ada di bidang-bidang lain, ya, di bidang lain. Nah, mereka menyampaikan permintaan, dan tidak hanya permintaan sebenarnya, perencanaannya juga mereka harus ikut. Ketika permintaan itu ada, kemudian beli. Bagaimana proses belinya? Itulah yang kemudian yang kita bicarakan kemarin, ada di tahapan, di siklus BMN itu tahapan procurement. Yang tadi di awal saya bicarakan, kalau kita bicara terkait dengan persediaan, kita harus punya formula dengan memperhatikan seperti apa sih kebiasaan, seperti apa sih kebiasaan, seperti apa sih kecenderungan pimpinan, kecenderungan aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita lakukan, pada tidaknya load pekerjaan yang membutuhkan barang-barang tersebut. Padahal anggaran kita terbatas, proses pembayaran kita dibatasi dengan prosedur-prosedur yang ada. Nah, maka di sini ada apakah caranya dengan kontraktual, non kontraktual, itu nanti akan menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan tadi. Nah, ujung-ujung berikutnya adalah tahap berikutnya setelah proses itu kan ada BAST, setelah terima. Dari BAST itulah kemudian dicatat ke dalam barang persediaan. Dan ini proses pendetailan ini yang memang cukup menarik gitu ya. Kalau misalnya kalian di stand kalian bayangkan kalau sekali belanja ATK itu berapa banyak ATK, berapa banyak itemnya. Ya. Misalnya ada pulpen, penghapus. Kalian cermatilah ketika dulu perkuliahan di kampus kan ada spidol, bagaimana spidol jangan sampai habis. Ketika kalian minta ke sekre, wah maaf spidolnya habis, pasti kalian gerutu kan. Ini gimana sih kampus kita minta spidol habis, masa kita suruh beli sendiri? Terus apa lagi biasanya? Yang sering kali habis apa di kampus? Kalau minta nggak ada gitu. Pernah nggak pengalaman dulu waktu klasikal, waktu offline? Ada punya pengalaman gitu? Minta sesuatu di sekre, oh nggak ada, lagi kosong gitu. Kalau dosennya kosong sering kali ya? Dosennya kosong gitu. Kosong, ditunda, diganti harinya, gitu. Maju harinya, mundur harinya gitu. Kalau dulu sama saya juga gitu nanti. Kayak sekarang kan. Nah, ada nggak pengalaman itu? Nah, kalau gitu terjadi, apa yang kalian rasakan gitu? Wah, ini gimana sih kampus? Masa nggak bisa manage kebutuhan sampai spidol aja kehabisan? Kayak nggak tahu aja kalau kebutuhan kita ya spidol. Kebutuhan kita ya kertas. Itu misalnya. Nah, kemudian dilakukan penyimpanan, dan selanjutnya pencatatan barang masuk pada kartu persediaan. Bahasa kartu itu tetap bahasa yang lama ya. Istilah kartu itu bukan, dulunya memang kartu. Kalau kalian lihat dulu di kampus ada kartu inventaris barang,
yang ditempel putih di dekat pintu biasanya, itu berisi daftar barang-barang apa saja, itu kita sebut kartu. Nah, bahasa lamanya dulu memang pakai kartu, benar-benar kayak kartu kalian waktu kalian masih dapat nggak ya kartu SPP itu pakai kartu beneran tuh ya, nah, kayak gitu. Nah, memang secara manual dua memang seperti itu, ya. Ya, secara manual memang seperti itu. Oke. Kalau persediaan keluar, ya permintaan barang dari unit teknis yang biasanya nanti menggunakan bond atau apalah namanya ya. Sampai sekarang sih masih sering kita bilang bond barang deh. Kalau di kantor ya seperti itu, bond barang saya apa aja, kertas sekian rem, bolpen sekian, itu biasanya seperti itu. Ya, kemudian pengecekan kesediaan barang di gudang, penyerahan barang keluar pada kartu persediaan. Nah, sekarang kartunya sudah di laptop semuanya, sudah di sistem semuanya, sudah di aplikasi semuanya. Tinggal cetak saja di situ. Ini alur prosesnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Ya, ada prosesnya, ruang lingkupnya, dari mulai migrasi data saldo awal, mungkin ada ketika ada saldo akhir dari tahun sebelumnya, periode pelaporan sebelumnya, kemudian menjadi saldo awal di periode berikutnya. Ini ada proses perekaman saldo awal atau migrasi. Setup metode pencatatan penilaian tadi disampaikan, penyertaan referensi kode barang. Nah, ini yang perlu dicermati, referensi kode barang ini. Nah, kalau sekarang dengan adanya komputerisasi, ada proses proses digital akan lebih mudah, karena kan dengan search engine-nya sudah sangat mudah untuk mencari ini barang apa. Kalau dulu benar-benar nyari satu-satu. Nah, sekarang sangat banyak sekali item barangnya, dengan kode-kode yang ada akan lebih mudah. Walaupun harus teliti, karena memang ada beberapa barang yang misalnya nih yang tadi disampaikan, kita beli motor untuk persediaan atau untuk aset tetap. Nah, itu kan harus cermat juga. Walaupun dari sisi proses pembayarannya sudah nggak mungkin lagi kalau dia beli motornya untuk persediaan, itu nggak akan mungkin lari ke aset tetap. Jadi gitu. Ini ruang lingkup di modul persediaan. Nah, bagaimana sih integrasi dan koneksi antar modul? Ya, persediaan sebagai bagian dari modul aset tetap, ya sama dengan aset tetap. Keterkaitan dengan modul komitmen kan setelah proses berita acara serah terima. Ya, setelah adanya BAST, nanti akan ke akan dicatat sebagai persediaan. Ya, nanti langsung dijurnalkan di modul JLP. Kalau nanti digunakan, ya otomatis akan penjurnalan juga terkait dengan penggunaannya. Dan ketika proses closing period, ya, ketika proses tutup buku, ya nanti akan ada penjurnalan dan akan dihasilkan saldo awal, saldo akhir, saldo awal dari modul persediaan tersebut. Ini proses yang paling sederhana dari modul-modul yang ada di modul persediaan ini. Ruang lingkup unit pengguna. Nah, sebagaimana kemarin sudah kita bicarakan di pengelola barang, pengguna barang. Nah, pengguna barang kemudian mendelegasikan kepada kuasa pengguna barang yang sekaligus KPA. Nah, itu nanti ada yang namanya unit akuntansi kuasa pengguna barang. Nah, di bawahnya dimungkinkan ada, kalau memang satkernya itu masih punya satker di bawahnya, misalnya KPP. KPP itu ada yang namanya kantor penyuluhan pajak.
saya kepanjangannya lupa terus. KP2KP, Kantor Pelayanan Penyuluhan KP2KP Perpajakan ya kalau salah. Lupa. Ya misalnya ada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Ya, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajakan. Misalnya KPP Pondok Aren, karena saking luasnya wilayah yang harus dikelola, kalau di beberapa daerah, kayak misalnya Batam ya, salah tahu saya, Batam itu punya KP2KP Natuna. Jadi Natuna itu KP2KP, pegawainya paling cuma 5 orang di sana. Ya. Nah, itu di bawah KPP Batam. Nah, KPP Batam mungkin punya lebih dari 1 KP2KP di bawahnya. Nah, maka dalam konteks pelaporan barangnya, persediaannya, ada pengelolanya di unit tadi, di KP2KP Natuna, ini di bawah KPP Batam. Mudah-mudahan saya nggak salah. Batam kalau nggak salah bawahi Natuna, atau yang Riau Daratan, Riau Kepulauan. Dan Batam membawahi Natuna. Nah, maka di KP2KP Natuna ada namanya UAPKPB. Ya, unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang. Kalau dalam bahasa sistem, kalau misalnya KPP Batam itu kodenya ada 6 digit, misalnya 561721 misalnya, nanti KP2KP kode satkernya sama, hanya ada subkodenya di belakangnya 3 digit untuk menjelaskan bahwa dia adalah, kalau KPP-nya 000, kalau Batamnya misalnya 001. Nah, ini berarti dalam konteks pengguna, UAPKPB ini nanti bertanggung jawab kepada UAKPB, unit akuntansi kuasa pengguna barangnya. Nah, ini kalau ada, nggak banyak sih kantor-kantor yang memiliki satker atau memiliki satker membantu yang seperti ini, nggak banyak. Kan Depak mungkin KUA itu model UAPKPB kayaknya. Kandepak ya, KUA itu. Karena satkernya adanya di Kandepak. Ada di Kandepak kabupaten kota, KUA di kecamatan-kecamatan, itu nanti ngikutin aja. Oke. Prosedur penggunaan sesuai dengan role atau peran seperti apa? Ada operator, ada broker, nggak ada validator di sini. Kalau operator seperti biasa ya, perekaman transaksi. Jadi mulai setup metode pencatatan dan penilaian, pencatatan referensi kode barang, perekaman transaksi tadi ada beberapa transaksi, koreksi persediaan yang tadi sudah disampaikan di presentasi grup seperti apa koreksi, pencatatan transaksi, inventarisasi fisik persediaan untuk mencocokkan dengan pencatatan laporan, pencetakan laporan dan lain-lain. Approver seperti biasa, persetujuan yang di dalamnya ada validasi, persetujuan itu sendiri dan juga tutup buku. Mengapa sih nggak perlu validator? Karena sifatnya ini memang sudah divalidasi di proses awal ya, di proses awal pembeliannya, di komitmen itu sudah validasi. Jadi lebih kepada aspek administratif. Mengapa di sini nggak ada validator? Kalau dalam konteks persediaan lebih kepada pendetailan, misalnya kalau di komitmen itu membeli barang ada 10 item, kertas, bolpen, pensil, penghapus, penggaris, dan sebagainya. Itu pembayarannya misalnya 50 juta. Nah, di modul di sini ada pendetailan
Dari 50 juta tadi, pensilnya ada berapa, nilainya berapa. Ininya kertas ada berapa, nilainya berapa. Itu pendetailan. Ya. Dari BST yang diterima, dirinci lagi, didetailkan lagi. Nah. Oh, ternyata ini barangnya nggak ada nih. Lapor ke admin. Bilang, ini barang ini masuk ke mana ya? Masuk ke kategori persediaan yang mana nih? Kok aneh nih? Kita nggak tahu deh. Dicari-cari di referensi nggak ketemu. Nah, biasanya itu aja kendalanya. Bukan kendala sebenarnya, ada hal yang mungkin kita nggak teliti, kurang teliti. Padahal di referensinya ada, kita nggak bisa mengkategorikan ini barang kok kayaknya baru deh. Saya nggak pernah mengentry data ini. Males nyari-nyari, akhirnya apa nggak ketemu. Nanya ke adminnya, ini barangnya kayaknya baru deh. Kode ini masuk kemana ya? Dicari-cari ada. Nah, di modul persediaan tadi ya, melakukan pencatatan keluar masuknya persediaan, baik pembelian, hibah maupun transfer, dan kemudian penjurnalan di JLP-nya. Ini hubungan antar modul. Alur proses modulnya tadi sudah kita bicarakan, dari mulai setup atau setting-setting metodenya yang ada, dan juga referensi-referensi yang dibutuhkan. Baru ada transaksi masuk, transaksi keluar, transaksi transfer masuk dan keluar, koreksi maupun opening fisik, di mana di situ nanti memerlukan approve, persetujuan dari approver untuk menyatakan bahwa persediaan ini sudah valid. Oke. Ini tadi sudah disampaikan. Intinya mulai tahun 2021 dengan surat nomor 3 Dirjen Perbendaharaan tahun 2021, kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode FIFO. Dan ini lebih, apalagi di era fluktuasi harga ya, yang saat ini cukup lumayan juga. Kalau kita pakai metode FIFO akan lebih valid lah di situ, ya kan? Kalau kita pakai metode FIFO. Ya. Saya nggak perlu menjelaskan lebih jauh lagi. Saya yakin kalian sudah bisa memahami mengapa metode FIFO bisa lebih valid kalau kita gunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Ini, ya tadi sudah dibicarakan. Ya memang tantangannya sebenarnya adalah untuk praktek di lapangannya, ya. Untuk praktek di lapangannya, ya bagaimana memastikan barang yang keluar itu memang barang-barang yang barang-barang yang memang yang first in tadi, walaupun dalam konteks prakteknya sebenarnya kan lebih kepada pencatatan keuangannya gitu ya. Pencatatan referensi kode barang dilakukan oleh operator, tapi nanti harus di-approve oleh di-approve oleh approver tentunya. Ya, ini pencatatan referensinya. Tadi yang saya sampaikan ternyata ini ada barang yang kita cari-cari di referensi nggak ada. Ya nanti kalau di sini kan pencatatan referensi kode barang, artinya barangnya sudah ada, kita catat, dan yang ada kita catatkan pada referensi yang ada. Kalau nggak ada, baru kita lapor ke admin nantinya, ya, untuk ditambahkan di referensinya seperti apa. Pencatatan transaksi yang pertama saldo awal untuk mencatat barang-barang persediaan yang
telah dimiliki atau dikuasai sebelum periode laporan. Ya, periode tahun berjalan. Ya, tahun lalu misalnya, ya ada saldo ya kita catat di situ. Kemudian pencatatan transaksi masuk dilakukan terhadap barang persediaan yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan. Jadi kalau tahun lalu sisa gimana? Ya otomatis kan menjadi saldo kan, menjadi saldo awal. Gitu. Pencatatan transaksi persediaan keluar ketika ada penggunaan atau penyerahan dan atau penghapusan barang persediaan yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Ini standar aja logikanya ya. Koreksi dilakukan atas kesalahan proses pembukuan barang persediaan. Transaksi inventarisasi fisik dilakukan terhadap barang persediaan dengan membandingkan antara catatan pembukuan pada modul persediaan dengan saldo barang secara fisik. Nah, ini hal-hal yang standar kalau kita bicara persediaan. Jadi logika sederhana saja untuk keperluan kalian sehari-hari di rumah aja pasti akan seperti itu. Mekanisme pencatatan transaksi untuk transaksi masuk pembelian, proses pencatatan masuk barang persediaan yang bersumber dari data pembelian dari modul komitmen yang tadi saya sampaikan. Dokumen sumbernya apa? Berupa BAST. Ya. Apa dilakukan pendetailan yang sudah saya ceritakan tadi? Ya, dari 50 juta beli nilai pembelian barang, totalnya ada 10 item, berapa volumenya, barang apa saja, harga per unitnya jadi berapa di situ. Transaksi masuk selain pembelian, ada saldo awal, transfer masuk, IBA masuk, kalau ada barang-barang rampasan, dan perolehan lainnya. Ya, setelah tentu dinilai ya, kalau ada barang rampasan, perolehan lainnya setelah dinilai. Kalau hibah biasanya kan, ya termasuk hibah juga, kalau ada barang-barang yang perlu dinilai lagi, ya dinilai dulu. Pokoknya harus ada penilaian terlebih dahulu. Kalau transfer lebih mudah, karena memang ini menggeser dari nilai yang ada di Satker atau KLA ke KLB. Ini transfer. Transaksi keluar untuk habis pakai, yang tadi saya bilang potensi untuk fraud, potensi untuk terjadinya modus-modus manipulasi ada di sini nih. Nah ini jangan sampai, kalian harus berusaha semaksimal mungkin ya. Gitu. Transaksi keluar habis pakai, yaitu pengeluaran barang persediaan untuk penggunaan atau pemakaian. Ya. Kemudian dokumen yang digunakan, saya katakan tadi bond, itu bahasa yang memang familiar banget. Kalau kalian nanti bekerja pasti, tolong ngebon sana, ngebon apa? Ngebon kertas, ngebon pulpen, ngebon, pokoknya gitu bahasanya. Itu bahasa yang populer sekali dan masih digunakan, ya masih digunakan. Jadi istilah bond barang, iya. Jadi gitu. Kemudian transaksi keluar selain habis pakai, ya tadi lawannya dari yang atas tadi, transfer keluar, hibah keluar, barang yang usang, rusak, ya, kemudian keluar yang lainnya, ya, penghapusan usang atau rusak, ini masuk dalam kategori transaksi keluar selain habis pakai. Koreksi, ini tadi sudah disampaikan ya, sudah disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Yang keempat, koreksi atas kesalahan kodifikasi barang dilakukan dengan cara reklasifikasi, baik reklasifikasi antar sesama kode barang persediaan maupun reklasifikasi keluar barang persediaan. Misalnya tadi saya sampaikan, kita nggak tahu nih barang apa, nah kita entry saja tanpa konfirmasi ke pihak yang tahu, yang paham, ternyata salah, maka itu dilakukan reklasifikasi, ya reklasifikasi. Ya. Demikian pula kalau apa namanya
kalau dari barang belanja barang ke belanja modal, ya misalnya ada kapitalisasi di situ, atau bukan kapitalisasi, ada belanja, ini prakteknya, misalnya gini, teman-teman salah satu kantor, misalnya salah satu kantor itu, saya pernah dapat pertanyaan, cuman pertanyaan ini waktu itu saya jawabnya dengan jawaban normatif. Misalnya gini, Pak, di kantor kami itu ada sarana fasilitas ibadah. Yang namanya fasilitas ibadah di lingkungan kantor kan boleh dialokasikan anggarannya. Misalnya nih tempat untuk nyimpen sepatu, ya, nyimpen sepatu, rak sepatu lah kira-kira gitu, rak sepatu. Kalau beli nilainya 2 juta, dan itu masuk dalam kategori aset tetap. Tetapi teman-teman nggak punya anggaran untuk beli itu, anggaran belanja modalnya nggak ada. Ya, anggaran belanja modal nggak ada. Akhirnya apa? Gimana Pak? Kalau nggak ada gitu kan repot juga kita, berserakan, nggak rapi, pokoknya intinya nggak nyaman lah. Nah kemudian kita belikan dari belanja barang. Belanja barangnya di mana? Akhirnya diambil dari belanja persediaan lah. Nah, dibelikan di sana, rupanya dibelikan rak yang nilainya 1,5 juta atau 2 juta tadi. Otomatis sudah memenuhi kriteria kapitalisasi dan juga kriteria aset tetap juga. Padahal ini belanja barang, boleh nggak? Ya, kalau dari awal perencanaan tentu nggak boleh. Tetapi ketika itu sudah terjadi dan memang kebutuhannya memang harus ada, ini asumsinya ya harus ada, ya ujung-ujungnya nanti direklasifikasi aja. Nah gitu. Dari yang semula persediaan, belanjanya karena sumber dananya dari persediaan 521811, direklasifikasi menjadi aset tetap. Nah ini koreksi itu bisa dilakukan, periode semesteran kalau reklasifikasi. Ya, periodenya semesteran. Oke. Baik. Ini tambahan saja untuk koreksi. Kalau ada yang mau tanyakan, langsung tanyakan, nggak apa-apa ya. Kemudian, mekanisme pencatatan transaksi untuk inventarisasi fisik persediaan. Ini standar saja. Kalian pasti sudah bisa membayangkan namanya inventarisasi fisik yang mencocokkan antara barang-barang yang secara fisik ada di gudang dengan hasil laporan aja. Ya. Ada berita acaranya, nanti di-input ke dalam modul persediaan, akan ada selisih apa enggak. Kalau selisih nanti harus diberikan penjelasan. Apakah barangnya rusak, habis dimakan tikus, kan bisa saja kan ketika kita naruh kertas dengan pengamanan yang kurang bagus, lembab, akhirnya dimakan tikus, atau nggak bisa dipakai, atau basah akhirnya. Nah ini gimana prosedurnya, ya nanti harus diberikan penjelasan seperti apa itu. Ya, nanti hasil oknum basic di-approve oleh approver. Ini tadi sudah disampaikan oleh grup yang presentasi, standar saja nih ya. Ketika proses tutup buku, di sini periode bulanan, ada pemindahan saldo, yang tadi saya sampaikan, apakah di tahunan maupun bulanan, di periode pelaporannya. Ada periode 2 periode, 1 periode unaudited, kemudian 1 periode audited. Ini kan sudah biasa di semua modul yang ada seperti itu, dan disetujui ya oleh approver, dan yang menjalankan proses tutup bukunya approver ini. Ya. Laporan-laporan
kalian bisa cari laporan-laporan persediaan itu seperti apa, googling aja sangat banyak sudah. Ya, KL sudah mempublikasikan yang seperti itu. Nah, untuk di UAP KBB, karena dia masih bagian dari Satker Induk, maka harus selalu ada koordinasi dengan Satker Induknya, dan Satker Induk harus mengkoordinir. Ya, seandainya kalian nanti tempatkan di satu kantor, punya kantor yang unit di bawahnya, di sana UAP KBB-nya ada, maka harus selalu koordinasi, jangan sampai ada permasalahan di situ. Ya, karena tetap pengelolaannya ada di Satker Induknya ini. Mereka hanya jadi sub aja, ya, sub satkernya. Makanya referensi persediaannya harus sama dengan satker induknya. Ya misalnya kalau kertas ya sama-sama di kode yang sama, kertasnya apa gitu kan, biar nanti laporannya terkonsolidasi secara langsung di satker induknya. Maka pengelola di UAP KBB harus selalu dikoordinir oleh teman-teman di satker induknya. Nah, ini proses konsolidasi ini harus terus dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan. Ya. Dan seperti biasa, kalau kita bicara konsolidasi, pasti akan ada laporan konsolidasi dan nanti disetujui oleh approver. Siapa sih approvernya? KBB-nya, kuasa pengguna barangnya. Tadi saya sampaikan, kenapa sih kok nggak ada validator? Ya karena udah valid semua datanya dalam konteks data pembelian, ini hanya pendetailan aja, pendetailan dari persediaan. Yang tadi saya contohkan, kalau 50 juta itu kertasnya ukuran A4 80 gram berapa rim, ukuran folio 80 gram berapa rim. Jadi seperti itu. Nah, oke, terkait dengan risiko dan pengendalian, ini yang bisa kalian baca ya, yang sifatnya normatif, tapi yang sifatnya best practice tadi sudah saya ceritakan, potensi-potensinya seperti itu, maka harus hati-hati, kita harus cermat, ya, integritas sangat dibutuhkan dalam mengelola persediaan. Oke, sampai di sini, ada yang mau didiskusikan? Halo, Assalamualaikum. Apa, Mas? Aku ngajar. Saya ngajar. Ya, sampai jam 4. Oke. Nanti tak kontak. Ada mau tanya kan? Udah? Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke. Baik. Kalau belum ada, untuk kalian libur ya minggu depan ya? Hampir 2 minggu kan liburnya ya? Seminggu ya? Seminggu. Ya, untuk mengisi liburan kalian, karena kan Nataru program pemerintah nggak boleh kemana-mana ya. Ada tugas paper dalam waktu 2 minggu, kelompok,
tapi kelompoknya nanti bikin ya, bisa digabung dari kelompok yang ada ya, biar nggak terlalu ribet. Ini tugasnya sudah saya share. Membuat makalah minimal 15 halaman, maksimal 20 halaman. Maksimal 25 halaman lah. Nah, maksimal 25 halaman dengan struktur sebagaimana yang sudah saya kirimkan itu. Ini saya tayangkan dulu. Ini strukturnya. Ya. Dan ini tema-temanya. 15 sampai 20 halaman itu isi ya, bagian isi nih, latar belakang sampai kesimpulan. Ini 15 sampai 25 halaman. Saya nggak membagi komposisi, ini untuk latihan saja, kalian sebelum membuat KTTA itu ya. Kalau bisa strukturnya sih model KTTA lah ya. Ya, model KTTA strukturnya. Untuk latihan aja, tapi secara berkelompok dengan tema-tema yang sudah saya tentukan. Oh iya, saya lupa, mohon maaf. Untuk mana tadi? Untuk diskusi kelompok kecil belum saya sampaikan ya. Diskusi yang kelompok kecil temanya ada di slide ya, di bagian akhir slide ya. Saya sudah saya kopikan bagian akhir slide. Ini diskusi kelompok kecil temanya ini. Nah, diskusi untuk makalahnya sebagaimana yang slide yang sudah saya kasihkan ke kalian. Oke. Kelompoknya silakan dibagi lagi, tapi nggak usah bikin kelompok baru basis kelompok yang lama aja. Kalau bisa disatu-satukan, dan mungkin ada satu kelompok yang mungkin atau beberapa orang yang harus gabung ya, biar nggak terlalu bikin yang baru-baru lagi. Siapa yang ditransfer pesertanya atau anggotanya. Ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk Vivo itu kan diterapkan di tahun 2021 ya, Pak. Nah, untuk persediaan yang bekas pakai, kemudian yang habis pakai, dan persediaan yang tidak habis pakai itu apakah ada perbedaan perlakuannya ya, Pak, untuk pencatatan Vivo? Seperti itu, Pak. Yang bekas pakai? Bekas pakai, habis pakai, dan tidak habis pakai. Kalau yang dari saldo yang sebelumnya ya, ini kan tahun 2000, yang tahun lalu ya? Atau yang sekarang? Mungkin tahun lalu, Pak. Tahun lalu. Ya, di proses migrasinya langsung kan dari average, maka langsung menjadi saldo tahun lalu, kan belum beli tahun ini ya. Ya, maka tetap menggunakan metode yang lama. Ya. Berarti saldonya itu jumlah barang itu nilai barangnya atau harga barangnya dengan metode yang lama. Nah, mulai tahun 2021 itu barulah dicatat untuk transaksi masuk di tahun 2021 baru dicatat sebagai dengan Vivo-nya tadi. Jadi itu seperti itu. Itu maksudnya ya? Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Izin konfirmasi Pak terkait tugas makalah. Ya. Kan di situ tadi ada 5 tema ya Pak.
Nah, berarti tiap kelompok itu ada yang sama ya, Pak? Kan di kelas kita itu ada 10 kelompok, Pak. Jadi setiap dua kelompok itu ada tema yang sama gitu, Pak, berarti? Enggak, jadikan satu aja. Kan masing-masing kalian sekarang ini 3 orang, 4 orang ya? Iya, Pak. Jadi 6 orang satu kelompok. Oh, baik. Berarti digabung jadi... Gabung aja. Ya, Pak. Waktunya kan ini. Ya, oke. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kita cukupkan dulu ya. Silakan kalian mungkin langsung mengkoordinasikan untuk tugas, karena 2 minggu nanti pertemuan di tanggal 3 ya. Di tanggal 3 harus sudah terkumpul. Apakah nanti perlu presentasi atau tidak, kita lihat waktunya saja. Nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Yang penting susun dulu makalahnya. Ya. Oke. Baik, kalau nggak ada, silakan melanjutkan aktivitas. Selamat berlibur, selamat liburan. Sampai ketemu lagi tahun depan dan sukses selalu untuk kalian semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.